Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofyana Ilmi Alif, NIM E2019-2147. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, semester 3, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat berupa sehat, dan tak lupa pula marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, di sini saya akan menanggapi materi tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau perekonomian tiga sektor yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang perekonomian dua sektor, dan sekarang kita akan membahas tentang perekonomian tiga sektor, di mana kalau perekonomian tiga sektor itu di dalamnya ada kebijakan, ada campur tangan dari pemerintah. Nah, di sini saya akan menanggapi sedikit terkait pembahasan yang sudah dijelaskan oleh dosen saya di bagian aliran baru dalam siklus aliran pendapatan. Nah, lebih tepatnya itu masuk ke dalam pembagian aliran pendapatan, yang dimana ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Nah, untuk jenisnya sudah ada di pembahasan. Selanjutnya, untuk pembagian aliran pendapatan untuk pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pembayaran kepada sektor rumah tangga. Nah, sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi. Yang kedua ada pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Dan untuk pembagian aliran pendapatan yang ketiga itu, untuk pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang itu berasal dari dua sumber. Sumber yang pertama itu dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan utang oleh perusahaan. Yang kedua ada dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Selanjutnya saya akan menanggapi di bagian syarat keseimbangan, di mana syarat keseimbangan itu adalah Y sama dengan AE, atau Y sama dengan AE itu merupakan penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, dan bisa ditulis dengan Y sama dengan C plus I plus G. Dan setiap pendapatan nasional itu rumusnya Y sama dengan C plus S plus T. Dan untuk keseimbangan itu sama dengan setiap pendapatan nasional. Jadi rumusnya adalah C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Dan di setiap ruas kanan dan ruas kiri itu C-nya dihilangkan. Dan untuk penjelasannya itu sudah ada di pembahasan. Jadi pada akhirnya rumusnya akan terbentuk I plus G sama dengan S plus T. Selanjutnya, saya akan menanggapi tentang pajak langsung dan pajak tidak langsung. Di sini saya hanya ingin menambahkan sedikit tentang pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama adalah pajak langsung, di mana pajak langsung itu merupakan suatu pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung itu merupakan pajak yang bebannya akan ditanggung oleh para konsumen. Contohnya seperti impor. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pajak pendapatan. Ada tiga jenis pajak pendapatan yang sudah dijelaskan oleh dosen saya. Salah satunya adalah pajak progresif, di mana pajak ini akan menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan itu semakin tinggi. Tanggapan yang terakhir yaitu tentang efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan, di mana untuk rumus pajak akan menurunkan disposable sejumlah pajak dengan rumus YD sama dengan Y min T, dan itu yang tertulis di dalam penjelasan dosen saya. Tetapi saya mendapatkan dari sumber lain kalau rumusnya itu adalah delta YD sama dengan min T, dan untuk rumus jumlah konsumsi dan tabungan yang berkurang adalah sama dengan pengurangan pendapatan disposable. Maka delta YD sama dengan min T sama dengan delta C plus delta S, dan pengurangan konsumsi itu juga ditentukan oleh MPC dan MPS. Sekian tanggapan materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.